Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Levita dari kelas 3 jurusan Teknik Elektro dengan NIM 333227172. Di sini saya akan menjelaskan kesetimbangan kimia di mana itu adalah materi pertemuan kita untuk minggu ini. Saya kebagian di part 1. Lalu bahasan materi yang akan saya bahas di sini yang pertama ada pengertian reaksi kesetimbangan, menjelaskan pengertian dari reaksi kesetimbangan itu sendiri. Yang kedua, syarat terjadinya reaksi kesetimbangan, menjelaskan syarat-syarat terjadinya reaksi kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan kesetimbangan. Menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, homogen dan heterogen. Menentukan hasil bagi reaksi, yaitu juga menentukan hasil bagi reaksi bertentu soal. Pengertian dari pengertian sendiri, kesetimbangan reaksi yaitu keadaan di mana pada reaksi reversibel keadaan kecepatan reaksi ke kanan atau ke produk sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Nah, apa sih reversibel itu sendiri? Nah, reversibel itu adalah salah satu dari sifat jenis reaksi berdasarkan arahnya. Reaksi berkesudahan yaitu irreversibel adalah reaksi yang hanya berjalan searah ke kanan atau produk, yaitu dari reaktan ke produk atau hasil. Artinya, produk yang terbentuk tidak dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya itu seperti kertas dibakar menjadi abu. Itu kan dia nggak bisa kembali lagi. Itu. Kalau dalam reaksi kimia, contohnya adalah seperti NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Lalu ada pun reaksi bolak-balik yaitu reversibel. Adalah reaksi yang berjalan dua arah ke kanan ke produk dan ke kiri ke arah reaktan. Artinya, produk yang terbentuk dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya seperti N2 tambah 3H2 sama-sama menghasilkan 2NH3. Nah, kalau reaksi reversibel ini dinotasikan atau dilambangkan seperti ini. Dia bolak-balik atau bisa juga sampai ini. Kalau yang irreversibel itu cuma satu arah doang. Nah, cara-cara terjadinya kesetimbangan itu, yang pertama, reaksi dapat balik atau bersifat reversibel. Yang kedua, terjadi dalam ruang tertutup. Yang ketiga, kecepatan reaksi ke kanan dan ke kiri sama. Yaitu maksudnya ke kanan dan kiri itu dari reaksi ke produk atau hasil dari produk ke reaktan juga itu sama laju reaksinya atau kecepatan reaksinya. Lalu yang keempat, secara makroskopis tidak terjadi perubahan. Untuk menjelaskan lebih detail atau menggambarkan secara lebih nyata, ini saya ada contoh gambar dari botol ya, botol yang terdiri dari air lalu dipanaskan, lalu diuapkan, lalu mengembun. Coba coba kita bahas dari yang paling kanan dulu gambarnya. Yang ini dia penguapannya sedikit, tapi mengembunnya dia lebih banyak gitu. Tidak terjadi kesetimbangan. Laju pengembunan lebih besar daripada laju penguapan. Nah, kalau yang di tengah ini tidak terjadi keseimbangannya itu karena tidak laju penguapan lebih besar daripada pengembunan. Maksudnya itu penguapan aja dia. Ini kan dia tidak tertutup. Jadi dia melengkapi syarat nomor 2. Ini tidak tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Nah, ini dia keluar doang, ini penguap doang tapi tidak mengembun. Nah, kalau yang ini terjadi kesetimbangan. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Kalau ini kan nggak sama nih. Penguapan sedikit, segini doang. Lalu mengembunnya banyak deh. Nah, kalau yang ini penguapannya sama, pengembunannya juga sama. Terjadi kesetimbangan laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Reaksi dapat balik atau bersifat reversibel. Ini berbalik gak atau reversibel gak? Dari menguap, mengembun, sama-sama menjadi itu. Lalu terjadi di dalam ruang tertutup. Ini terjadi dalam ruang tertutup. Kecepatan reaksi ke kanan dan ke kiri sama atau dari reaktan ke produk atau produk ke reaktan itu sama. Misalkan ini sama ini sama. Secara makroskopis tidak terjadi perubahan. Lalu lanjut lagi ke materi selanjutnya. Yaitu tetapan kesetimbangan. Menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc homogen dan heterogen beserta contoh-contoh soalnya. Nah, apa sih maksud dari homogen dan heterogen itu sendiri? Itu termasuk dalam jenis-jenis kesetimbangan. Nah, jenis-jenis kesetimbangan ini ada dua, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan yang semua komponennya itu satu fase. Apa sih yang disebut dengan satu fase? Fase atau wujud dalam kimia ada 4, yaitu gas dilambangkan dengan G, cair dengan L, solid dengan S, dan aqueous. Aqueous atau aqueous gitu. Jadi fase itu wujud gitu dalam kimia ada 4. Ini nanti saya taruh di sini aja sebagai catatan aja nanti. Nah,
Kesetimbangan kimia yang mempunyai yang semuanya komponennya satu fase. Maksudnya satu fase itu misalkan dia gas, gas aja semua gitu. Seperti contoh ini. Kan dua, ini dia fasenya G atau wujudnya G, tambah H, gas juga. Yang hasilnya juga 2NH3, gas juga. Lalu kita lanjut lagi ke kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang terdiri dua fase atau lebih. Ini kan cuma satu, kalau yang sebelumnya kan kita cuma satu fase doang kan ya, G atau gas doang nih, G, gas, gas. Yang ini dia ada solid, solid, dan gas. Nah, ini yang dinamakan kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Nah, lalu dalam tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, yang mempengaruhi ketetapannya adalah reaktan atau produk yang berfase gas dan akhir. Nah, dalam rumus ini ya, atau dalam persamaan ini, yang maksudnya yang masuk itu hanyalah kayak produk atau reaktan itu yang hanya berwujud atau yang berfase gas atau enggak aki dong nih, yang gas atau yang aki. Jadi kalau yang selain itu dia enggak gitu atau bukan gitu. Nah, rumus KC itu sendiri atau konsentrasi ketetapan kesetimbangan itu sendiri yaitu KC konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya itu sendiri. Nah, di sini seperti contohnya, apa itu konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan? Kita bahas dulu yang mana yang produk sama yang mana yang reaktan. Yang produk itu ya atau hasil itu yang sebelah kanan ya. Kalau yang reaktan atau reaksi itu sebelah kiri. Rumus konsentrasi itu sendiri yang dilambangkan dengan apa sih? Tutup kurung yang kotak kayak gini nih. Itu sama dengan molar per volume. Nah, molar ini nanti ada materinya, ada bahasannya lagi selanjutnya. Kalau volume dia harus dalam tetapan liter ya, harus dalam liter. Nanti saya tambahkan catatannya. Kita masuk ke dalam contoh soal kesetimbangan homogen. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 4 mol zat A dan 5 mol zat B menurut persamaan reaksi A yang berfase atau yang berwujud gas tambah 2B gas juga dan menghasilkan C dan G juga. Jika pada total keadaan setimbang terdapat 2 mol zat C dan tekanan total 10 atm, maka tentukan harga Kc. Nah, di sini saya nggak pakai kayak senyawa atau kumpulan senyawa yang asli gitu. Saya memakai perumpamaan seperti A, B, dan C aja di sini sebagai biar lebih mudah mengerti gitu. Lalu yang kita ketahui yaitu dia tadi volumenya adalah nah ya nih volume 1 liter nih. Ini dia udah itu ya udah dalam liter. Nah, volume itu harus harus liter di sini. Tekanannya 10 atm. Ini kayaknya sih nggak usah dipakai sih untuk ini. Nah, A ini 4 mol, yang B 5 mol, yang C 2 mol dalam keadaan setimbang. Nah, sebelum-belumnya kan ini kan ini nih. Ini molnya belum setimbang nih. Jadi kita buat setimbang dulu nih. Nah, kan ini kan yang kita ketahui kan cuma mol yang mol setimbang itu yang C doang nih. Nah, di sini nih harusnya nih. Nah, kalau mol setimbang ini doang, berarti kita menggunakan rumus MBS ya. Berarti yang di sini juga 2 dong, karena di ruas kanan ini kan ditambah misalkan strip kayak kanan strip kosong kayak gini ditambah dengan 2 sama dengan hasil 2. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung seperti ya itu yang apa sih? Rumus L terbalik gitu. Jadi kayak koefisien dari ini dan koefisien dari yang ini kita bagi. Jadi misalkan ini kan koefisiennya 1 nih. Ini koefisiennya 2. 2 per 1 dikali 2. 2 per 1 dikali 2, 4 kan? 4. 5 dikurangin 4 sama dengan 1. Ini koefisien 1, ini koefisien 1, 1 per 1 dikali dengan 2. Hasilnya 2. 4 dikurangin 2, 2. Nah, ini adalah mol yang dalam keadaan setimbang gitu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi yaitu Kc konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Hasilnya kayak gini nih. Kan C dia koefisiennya 1. Jadi kita pangkatnya 1 karena konsentrasi produk. Nih konsentrasi C. C kan ada di sebelah kanan nih. Ini namanya yang produk nih sebelah kanan.
Jadi kita konsentrasi produk itu masing-masing dari yang sebelah kanan ini kita konsentrasikan lalu kita pangkatkan dengan koefisien itu sendiri. Jadi nih, kan ini di sini cuma ada C nih. Berarti konsentrasi C pangkat 1 per nih, yang di sini kan hasil ya, yang di sini kan reaktan atau reaksi. Di sini dia mempunyai koefisien 1, yang di sini dia mempunyai koefisien 2. Nih, kita masing-masing kita tentukan konsentrasinya berapa nih. Yang ini kita konsentrasikan lalu kita pangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Ini kalau nggak ada 1 ya. Nah, yang B juga kita konsentrasikan lalu kita pangkatkan dengan koefisiennya sendiri. Lalu tadi yang C apa nih? Yang C kan dia 2 kan ya. Konsentrasi itu apa sih tadi? Ini kan mol mol per volume. Molnya kita udah dapat tadi yang dalam keadaan setimbang 2. Lalu volumenya berapa tadi? Volumenya 1 liter. Kita masukkan tuh 2 per 1. Pangkat 1 jangan lupa nih di sini. Lalu dibagi dengan yang bawahnya nih, yang bawahnya konsentrasi reaktan nih. Yang A-nya itu sama dengan tadi kita dapat berapa nih? Ini kita ngambil molnya bukan mol yang ini ya, bukan mol yang 4, 5, ini bukan yang ini ya, tapi mol yang setelah kita perhitungkan tadi. Mol yang di S ini, yang di sisa, atau setimbang sih. Ada juga yang bilang setimbang, ada yang bilang sisa juga. Nah, di konsentrasi A pangkat 1 ini, dia molnya berapa tadi? Mol hasilnya. Mol sisanya 2 kan. 2, volumenya berapa? 1 liter. 2 per 1, pangkat 1, koefisien. Dari koefisien. Nah, ini dia molnya berapa tadi? Yang B. Yang B molnya 1. Molnya 1, ya kan molnya 1 dibagi dengan volume yang 1 juga. Dipangkatkan dengan koefisiennya sendiri. Nih, koefisiennya nih. 2. Jadi ditemukan hasil 2 per 2. Itu sama dengan 1. Lalu lanjut ke contoh soal berikutnya yaitu kesetimbangan heterogen. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 4 mol zat A dan 5 mol zat B menurut persamaan reaksi A tambah 2B dengan C. Jika pada setimbang terdapat 2 mol zat C, maka tentukan harga Kc. Nah, di sini kayaknya sih sama sih kayak yang tadi. Sama kayak soal yang tadi, tapi bedanya di sini C-nya itu dia berwujud solid. Coba ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, dan di sini kan dia kan berwujud gas semua nih. Masuk masuk ke dalam ini kan. Apa sih syarat-syarat dari rumus ini? Rumus ini dia hanya menghitung yang berfase gas atau aki dong. Nah, ini kan gas semua. Jadi dia termasuk nih. Nah, kalau yang ini yang heterogen yang atau lebih dari 2 fase yaitu gas dan solid atau padat. Ini kan dia nggak ada nih. Kc itu kan cuma gas sama Aq doang kan. Solid dia nggak ada. Nah, berarti C kita anggap nggak ada di sini. C kita nggak anggap nggak ada. Coret nih sebenarnya. Nah, untuk bagian atas kan tadi kan bagian C nih. Kalau C-nya udah kita hapus, ini harusnya dihapus sih. Biar nggak bingung, tapi udah. Nah, kalau udah kita hapus nih, C-nya nggak ada kan berbentuk solid kan. Kita gantikan saja menjadi 1 gitu. 1 per, ya sama kayak tadi. 2 per 1, 1 per 1, sama dengan 1 per 2, hasilnya 0,5. Nah, ini catatan-catatannya ya, biar nggak lupa gitu. Dalam ketetapan setimbangan berdasarkan konsentrasi, yang mengaruhi ketetapannya adalah reaktan atau produk yang berfase gas dan aki. Ini dia wujudnya solid. Gas, gas. Ini masuk gas, gas 2. Kalau misalkan di sini gas, di sini aqueous, di sini solid, yang ini berdua tetap masuk. Soalnya ini gas dan aqueous itu termasuk dalam ini yang mempengaruhi gitu, bukan mempengaruhi sih, apa sih ya sebutannya. Lanjut ke materi selanjutnya itu hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi atau dinotasikan dengan lambang Q adalah perbandingan konsentrasi produk dan reaktan di pangkat koefisien masing-masing yang bukan pada keadaan setimbang. Nah, dia rumusnya hampir sama sih kayak yang apa sih? Ya, oh sih tadi setimbangan gitulah. Yang tadi yang KC itu
ya yang KC. Nah, dia konsentrasi produk, pangkat koefisien mereka sendiri, dibagi dengan konsentrasi reaktan, dibagi dengan koefisien mereka sendiri. Contoh, pada suhu tinggi, reaksi berikut mempunyai Kc sama dengan 65. 2HLG menghasilkan H2. H2 berbentuk gas tambah L berbentuk gas. Jika dalam sebuah campuran terdapat HL sama dengan 0,5 molar, H2 sama dengan 0,8 molar, dan I2 sama dengan 3,4 molar, apakah sistem tersebut berada dalam kesetimbangan atau tidak? Jika tidak, kemanakah reaksi tersebut bergeser untuk mencapai kesetimbangan? Jawabannya gini, kita kan udah dapet tuh ya, molar-molar dari sininya nih, 0,5, 2,8, dan 3,4. Tinggal kita masukin aja nih. H2 tadi berapa? H2 tadi 2,8. I2 sebenarnya 3,4. Ini kita masukkan ini. H2, I2, 3,4 dipangkatkan dengan koefisien mereka masing-masing. Terus dibagi dengan 2HL. HL sama dengan 0,5. Di sini 0,5 pangkat 2. Ditemukan hasil 38,08. Lalu di materi selanjutnya yaitu hubungan Q dengan KC. Q itu sendiri hubungannya dengan KC yaitu kayak dia kayak penentu arah geser atau tetapan gimana ya? Arah bergeraknya reaksi gitu. Misal Q lebih kecil dari dengan KC, reaksi bergeser ke kanan. Q sama besar dengan KC, reaksi setimbang. Q lebih besar dengan KC, reaksi bergeser ke kiri. Seperti pada contoh soal yang tadi yang sama. Kan tadi kita mendapatkan, maksudnya dari soalnya kan KC-nya kan 65. Nah, kalau dari yang jawabannya itu sendiri, atau Q-nya itu sendiri itu 38,08 kan. Nah, ini berarti Q-nya itu lebih kecil dari KC-nya dong. Kan Q-nya itu dia 38, kalau KC-nya itu 65. Berarti menurut ya persamaan ini Q lebih kecil sama dengan KC, yaitu reaksi bergeser ke arah kanan. Sudah begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.